Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah wa bi fadlihi tatanazzalu rahmatu wal barakah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita semua, guru saya juga Kiai Faisal, dan yang saya hormati juga Buya Faisal. Ini sama-sama Faisal, Baina Faisolaini. Saya berada di tengah-tengah antara dua Kiai Faisal dan Buya Faisal. Mudah-mudahan saya bisa menyedot energi ilmu kedua beliau ini. Sebetulnya saya sering lebih banyak mendengar Kiai Faisal dan juga Buya Faisal ketika beliau berceramah, ya, kemudian berdiskusi. Ini tokoh-tokoh yang luar biasa, sehingga kalau hari ini Kiai Faisal punya pondok pesantren Nurul Ilmi, memang cahayanya sudah ada, cahaya beliau sudah ada, tinggal dikasih ilmi, itu sudah Nurul Ilmi. Dan beliaunya adalah Sohibul Ilmi, yang punya ilmu, gitu. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa berjumpa pada malam hari ini. Meskipun undangannya cukup mendadak, baru kemarin dikasih tahu katanya mau ada acara, ya. Karena sopir sama kondektur itu kan harus saling terkoneksi, ya. Oke saja, gitu aja. Beliau ini sopirnya, saya kondektur, tukang ngitung, ya, tukang ngitung duit penumpang, gitu, ya. Jumlah penumpang berapa, nanti duitnya saya setor lagi ke Buya Faisal. Baik, malam hari ini kita akan bicara soal manhaj, ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kebetulan 4 tahun di Mesir, kemudian 2 tahun di Syria, 2 tahun di Belanda, kemudian hampir 4 tahun saya di Jepang, saya di Tokyo. Jadi perjalanan saya dari timur ke barat, insya Allah lumayan. Saya, ya, alhamdulillah, ya. Kemudian apa yang hari ini saya ingin sampaikan adalah manhaj atau cara beragama itu penting daripada agama itu sendiri. Ketika kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita sudah iman, kemudian kita laksanakan rukun Islam, kita juga mendalami apa itu rukun ihsan. Nah, yang penting lagi setelah kita berislam, itu tahu bagaimana cara Islam yang benar. Nah, cara berislam itulah yang kita sebut dengan manhaj. Saya bersyukur karena dari kecil saya di madrasah, meskipun saya belum sempat pesantren, ya, karena kebetulan pesantren itu adalah punya mbah saya, jadi kakek saya, jadi saya nggak perlu masuk ke pesantren, tapi saya di madrasahnya. Kita sama-sama dibesarkan dalam lingkungan ahli sunnah wal jamaah, ini luar biasa, ya. Kemudian kita ke Mesir, kita juga mengkaji ahli sunnah wal jamaah, karena Al-Azhar itu merupakan institusi terbesar di dunia yang hingga hari ini melestarikan nilai-nilai dan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Saya baru kemarin dari Mesir juga, kemudian sempat silaturahmi dengan mufti mantan, ya, ex mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Beliau juga salah satu tokoh utama lah di balik banyak peristiwa penting di Mesir, dan salah satunya adalah ketika terjadi transisi politik tahun 2011 di Mesir hingga hari ini. Mesir sangat mungkin untuk terjadi perang saudara seperti yang ada di Suriah. Tapi berkat tangan dingin ulama-ulama Azhar dan juga Syekh Ali Jum'ah, khususnya waktu itu beliau sebagai mufti, itu bisa dikendalikan transisi politik dan mampu
diantisipasi agar tidak terjadi perang saudara atau konflik yang besar di Mesir. Nah, pendekatannya apa? Pendekatannya adalah dengan cara manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita kembali pada tadi disebutkan Kiai Faisal ya, di dalam ahli sunnah wal jamaah itu ada 3 komponen penting. Yang pertama itu adalah nakli, itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada akli, itu adalah rasio akal kita yang kita pergunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Kemudian yang ketiga itu ada al-waqi', ada realitas. Nah, agama tidak boleh terlepas dari 3 ini. Yang pertama nakli, akli, waqi'i, ya. Nakli itu wahyu, ya. Kemudian akli adalah akal yang kita gunakan, ya, sebagai salah satu fasilitas kita untuk bisa memahami nakal dengan benar, ayat Quran dengan baik. Itu harus menggunakan nakli. Dan yang ketiga adalah waqi'i. Waqi'i itu adalah peristiwa atau realitas yang terjadi di hadapan kita di setiap zaman. Itu waqi'i. Nah, ini penting kita membuat sketsa besar yang kita sebut tadi dengan nakli, akli, dan waqi'i. Nah, kalau kita terlepas, kita hanya berpegang saja pada nakli, Quran dan hadis, banyak teman-teman kita menyebut kelompok as-sunnah. Kalau kita kan ahli sunnah wal jamaah, ya. Nah, kalau kita hanya kembali kepada Quran dan hadis saja, ya, itu kita masih satu potong, nakli saja. Nah, karena itu perlu akli. Untuk apa? Akli itu digunakan kalau dalam usul fikih untuk tahqiqul manat sama takhrijul manat. Bahwa hukum ini, ya, teks-teks Al-Quran ini harus didekati dengan pendekatan sebab-sebab hukum, background. Nah, itu penting, ya. Background, ada penyesuaian sebab-sebab hukum dengan hukumnya itu sendiri. Makanya kita sebut tahqiqul manat. Kalau sudah tahqiqnya ketemu, maka akan ada takhrijul manat, hukumnya akan ketemu. Ini penting. Untuk apa? Tahqiqul manat sama takhrijul manat itu nanti kita pergunakan untuk menghukumi realitas waqi'i, peristiwa. Nah, itu, ya. Ini rada pusing sedikit, ya, apa? Ya, ini apa namanya? Kira-kira seperti itu. Nah, kita kembali bahwa hampir seluruh peristiwa yang terjadi di dunia ini, pembunuhan, perang saudara, itu karena pendekatan beragamanya yang salah. Nah, karena itu disebut manhaj ahli sunnah wal jamaah, ma'ana ali wa ashabi, apa yang menjadi ajaran Nabi dan dikerjakan oleh para sahabat Nabi, ini yang menjadi rujukan kita. Jadi seluruh tata nilai dari Rasulullah kemudian diwarisi dilaksanakan juga dilakukan oleh para sahabat, itu yang ditransmisikan, yang kita ambil sampai kita hari ini, ya. Itu nilai-nilai manhaj ahlussunnah wal jamaah. Pada zaman Nabi kalau kita lihat sini, ilmu akidah itu belum ada, teologi, ya, dalam arti tidak disebut lah, ya, tidak disebut, masih mungkin akidah kalau dalam dulu belum ada, belum menjadi fan ilmu tersendiri, ya, ilmu teologi atau akidah pada saat Nabi itu tidak menjadi satu fan ilmu tersendiri. Kalau sekarang kan malah sudah ada jurusan akidah di universitas, ya, disebut. Zaman Nabi nggak ada, ya. Akidah di zaman Nabi itu sifatnya praktis dan aplikatif. Sudah semua sahabat dijelaskan bahwa Allah adalah zat yang maha kuat, zat yang maha qudrat, iradat, yang maha ahad. Itu diyakini, ya, dilaksanakan. Itu saja. Belum ada perdebatan ilmu kalam, karena ilmu kalamnya juga belum ada, ya. Waktu itu zaman Nabi kita hanya berpikir besok kita akan berdakwah di tempat sana, besok ada yang menghalangi dakwah, berarti kita harus melakukan perjanjian muahadah, kalau ternyata mentok kita
harus dengan apa perang gitu ya. Jadi kesibukan dakwah itu sehari-hari antara Rasulullah dengan para sahabat, sehingga tidak mungkin untuk berdebat tentang ilmu kalam, nggak ada ilmu kalam itu. Makanya tauhidnya ya sudah, Nabi mengajarkan ilmu tauhid itu diresapi, disadari, difahami, langsung dilaksanakan. Makanya kita sebut di sini ilmu teologinya, ilmu akidahnya itu bersifat praktis, aplikatif, ya. Nah, yang kemudian nanti di masa sahabat belum ada ilmu kalam, baru nanti muncul di ulama-ulama tabi'in, di generasi tabi'in berkembang sampai nanti muncul firqah next. Nah, ini kalau kita lihat dari Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari ya, beliau mengatakan bahwa perpecahan umat Islam muncul pertama kali karena dipicu perbedaan pandangan tentang politik, kepemimpinan, atau di dalam ilmu fikih disebut babul imamah, al-imamah, soal kepemimpinan. Ini pemicu pertama yang membuat umat Islam terpecah. Coba kita lihat pecahnya jadi berapa. Nah, ini krisis politik di kalangan sahabat di dunia Islam pertama kali di zaman Khulafaur Rasyidin itu terjadi ketika masa akhir pemerintahan atau Khalifah Utsman bin Affan, ya. Terjadi krisis yang luar biasa, muncul ketidakpercayaan, muncul stigma-stigma yang mungkin agak negatif. Ada yang mengatakan, wah ini terlalu banyak ngambil saudara sendiri untuk menjadi gubernur, menjadi menteri, gitu ya. Jadi apa istilahnya itu nepotisme, ya, bahasanya seperti itu, ya. Muncul akhirnya sampai pada puncaknya Utsman bin Affan itu dibunuh dalam kondisi beliau sedang membaca Quran. Dibunuh dan dipanah dari belakang sini, leher sampai ke depan. Luar biasa, ngeri. Kemudian lehernya juga dihantam dengan senjata tajam. Nah, ini krisis yang pertama kali yang mungkin ini banyak, karena waktu itu juga kalau hari ini kita bilang sudah banyak musuh-musuh Islam dengan menggunakan menyerang dengan cara soft power, ya, kalau kita bilang, ya. Jadi mungkin intelijen, kalau kita lihat sekarang perang antara Israel dengan Iran gitu, itu kan siapa yang menguasai informasi maka dia bisa menghabisi lawannya, gitu ya. Nah, di zaman Utsman ini juga sudah muncul, ya, apalagi puncaknya adalah ketika Sayyidina Utsman bin Affan harus terbunuh. Memang ini luar biasa ngeri. Pada zaman sahabat sudah terjadi fitnah seperti ini. Masalahnya adalah politik. Karena itu politik ini harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, ya bisa terjadi krisis kemanusiaan, krisis atau perang dan sebagainya. Itu semuanya digerakkan karena ketidakmampuan kita memanage politik. Nah, ini menurut tadi Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari bahwa pemicu perpecahan di antara umat Islam yang pertama itu adalah masalah politik, khususnya al-imamah, kepemimpinan. Ketika Sayyidina Utsman terbunuh, maka Sayyidina Ali dipilih untuk melanjutkan kepemimpinan, ya, Khulafaur Rasyidin. Tapi ketika Sayyidina Ali naik jadi pemimpin, beliau harus menghadapi gelombang, kalau kita istilahkan sekarang mungkin oposisi, ya. Dan oposisinya tidak tanggung-tanggung. Dari Sayyidah Aisyah tidak setuju dengan diangkatnya Sayyidina Ali. Zubair bin Awam, jadi sahabat-sahabat senior ada 3 orang, ya, itu yang tidak setuju sampai nanti terjadi perang Jamal, ya, perang antara kelompok Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Luar biasa, ya, perang nggak bisa dikendalikan, harus terjadi juga seperti itu. Kemudian nanti setelah itu masih di masa Sayyidina Ali terjadi perang Siffin,
Ya, terjadi perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Gubernur Muawiyah yang berada di Damaskus. Jadi seorang gubernur perang melawan presiden kalau hari ini, ya, gubernur melawan presiden. Nah, ketika perang maka Muawiyah kalah. Muawiyah kalah, pasukannya terdesak, lalu kemudian Muawiyah ini jago politik. Saya melihat bahwa orang-orang Indonesia ini, para politisi ini kayaknya belajar dari Muawiyah bin Abi Sofyan gitu ya. Politiknya hebat. Dia sudah mempersiapkan kalau dia kalah dalam pertempuran, maka dia akan keluarkan skenario kedua. Nah, gitu ya. Maka skenario kedua itu adalah tahkim atau arbitrase. Ketika kalah, dia angkat dengan tongkat itu Al-Quran dan bendera putih. Kemudian dia minta kita hentikan perang, kita diplomasi. Nah, seharusnya tidak ada diplomasi. Sayyidina Ali terlalu baik karena dia sudah kalah. Kenapa dibuka diplomasi gitu? Ini masalah, ya. Nah, yang akhirnya diutus dari pihak dari pihak Muawiyah itu mengutus Amr bin As. Ya, ini orang hebat juga, ini politisi hebat. Mungkin kalau di sini ya, wah apa ya? Caimin lah mungkin dia. Atau Anies lah, Anies ya, hebat gitu ya. Nah, yang satu lagi Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini tokoh senior dari sahabat Nabi yang dipercaya Sayyidina Ali untuk melakukan lobby. Nah, cuman akhirnya gara-gara ada tahkim ini, ada arbitrase ini, dan di dalam arbitrase itu merugikan Sayyidina Ali. Karena di dalam keputusan arbitrase itu disebutkan bahwa kepemimpinan di saat ini dinihilkan, tidak ada. Apa kalau istilah organisasi itu tidak ada ketua itu apa namanya? Artinya saat itu tidak ada, dianggap tidak ada presiden. Formatur. Bukan formatur. Apa namanya? Jadi kalau kita berorganisasi, ketuanya sudah melakukan laporan pertanggungjawaban, kemudian diketok tidak ada lagi ya pemimpin, tapi dikuasakan pada tim formatur. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika tadi tahkim selesai perang Siffin, kemudian tahkim, maka terjadi peristiwa ini, terjadi perpecahan yang luar biasa di kalangan umat Islam. Yang pertama adalah umat Islam terpecah ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok Syiah, pendukung Sayyidina Ali. Yang kedua Khawarij. Khawarij ini sebetulnya pendukungnya Sayyidina Ali yang tidak setuju dengan tahkim, arbitrase. Dia keluar menjadi kelompok yang sangat ekstrim, namanya Khawarij. Yang ketiga adalah pendukung Muawiyah. Nah, yang keempat sebetulnya ada silent majority. Jadi selain 3 ini, sebetulnya ada kelompok keempat yang tidak ikut-ikutan. Ya, waktu itu tidak ikut-ikutan, nggak mau ikut. Ya, jadi setelah muncul jadi pertama kali perpecahan yang dipicu oleh masalah politik adalah 3 kelompok ini: Syiah, Khawarij, dan juga pendukung Muawiyah. Nah, lanjut. Nah, ini kita akan melihat bahwa ada Syiah, ada Khawarij, ada kelompok Muawiyah. Nah, di 2 kelompok ini, baik kelompok Syiah maupun Khawarij, ini akhirnya mengkristal menjadi kelompok yang ekstrim. Nah, tadi saya bilang kalau manhajnya tidak ahli sunnah wal jamaah, maka cara beragamanya akan ekstrim. Nah, kita lihat sekarang begini. Syiah Rafidhah itu mengatakan begini: 3 khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, itu dianggap tidak legal, tidak sah. Jadi dia tidak mengakui kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini Syiah Rafidhah. Ya. Kemudian Syiah Gulat mengkafirkan seluruh sahabat Nabi Muhammad kecuali beberapa yang mendukung Ali. Jadi semua sahabat yang tidak mengikuti Sayyidina Ali itu kafir. Ini Syiah Gulat. Jadi ngeri sekali. Abu Bakar itu sudah kafir, ya.
Umar itu sudah kafir, tapi ini Syiah yang ekstrim, Syiah yang gulat namanya. Nah, sementara Khawarij merupakan kelompok pemberontak yang tidak mengakui keabsahan imam atau pemimpin baik zaman sahabat, khulafaur rasyidin atau pada zaman tabi'in dan para imam